Setiap hari kita bangun, menyeduh kopi, menyalakan televisi, atau membaca berita lewat ponsel. Dan seringkali, di sela berita politik dan selebriti, muncul satu kabar yang terdengar terlalu sering untuk dianggap luar biasa. Artis senior meninggal dunia karena serangan jantung, pejabat ditemukan tak sadarkan diri di mobilnya, atau pria parubaya meninggal saat bermain badminton. Tapi yang mengejutkan, sebagian besar dari mereka tidak punya riwayat penyakit berat. Mereka tidak tampak lemah. Bahkan ada yang rutin berolahraga, tampak bahagia, dan menjalani hidup seperti biasa. Namun serangan jantung datang tanpa permisi. Ia seperti pencuri yang mengendap-endap, menunggu waktu yang tepat untuk mematikan alarm kehidupan. Kita kadang lupa bahwa jantung kita, organ seukuran kepalan tangan, bekerja tanpa henti. Tidak pernah minta libur, tidak pernah menunda tugasnya. Ia berdetak dari kita lahir, hingga detakan terakhir. Dan setiap detik, ia harus bekerja menyesuaikan diri dengan pola hidup kita. Makanan yang kita makan, beban pikiran yang kita simpan, emosi yang kita pendam, dan aktivitas fisik yang kadang terlalu jarang dilakukan. Banyak orang berpikir, menjaga jantung itu butuh usaha besar, obat-obatan, diet ketat, olahraga berjam-jam. Padahal kenyataannya, justru hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten bisa menjadi pelindung terbaik untuk jantung. Seperti kata pepatah lama, bukan badai besar yang menenggelamkan kapal, tapi lubang kecil yang dibiarkan terlalu lama. Dan disinilah letak hal yang sering terlewat. Ada satu kebiasaan sederhana, sangat mudah, dan hanya butuh 1 menit setiap hari, yang bisa berdampak besar dalam menurunkan risiko serangan jantung. Bahkan beberapa studi ilmiah telah meneliti dan menunjukkan hasil yang mengejutkan. Bayangkan, cuma 1 menit, tidak butuh alat, tidak butuh ruangan khusus, dan bisa dilakukan siapa saja, di mana saja. Tapi seperti apa sebenarnya kebiasaan itu? Dan bagaimana cara kerja 1 menit itu bisa menyelamatkan nyawa? Tubuh manusia diciptakan untuk bergerak. Setiap sendi, otot, dan pembuluh darah dirancang untuk aktif. Tapi sayangnya, gaya hidup modern justru membuat kita semakin pasif. Duduk terlalu lama di depan layar, menyetir tanpa henti, bahkan waktu istirahat pun sering kita habiskan sambil berbaring. Padahal, duduk terus-menerus dalam waktu lama membuat sirkulasi darah melambat, tekanan meningkat, dan sistem kardiovaskular bekerja lebih berat dari yang seharusnya. Kini, bayangkan kamu berdiri, menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berjalan di tempat, mengangkat lutut secara perlahan, mengayunkan tangan, lalu mengatur napas secara teratur. Hanya 1 menit. Apa yang terjadi di dalam tubuh saat itu? Pertama, denyut jantung meningkat sedikit, cukup untuk mendorong darah mengalir lebih lancar. Oksigen masuk lebih cepat, menyebar ke seluruh sel tubuh, termasuk ke otak dan otot-otot yang sebelumnya pasif. Dalam waktu singkat, pembuluh darah menjadi lebih lentur, tekanan darah sedikit menurun, dan hormon stres seperti kortisol mulai ditekan. Yang menarik, efek 1 menit itu tidak berhenti di situ. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ringan selama 1 menit setiap jam, terutama pada orang yang duduk dalam waktu lama, dapat meningkatkan sensitivitas insulin, menjaga kadar gula darah tetap stabil, dan mengurangi risiko kolesterol menumpuk di dinding arteri. Artinya, kamu bukan cuma meringankan kerja jantung, tapi juga melindunginya dari berbagai serangan mendadak di masa depan. Bahkan lebih dari itu, 1 menit yang kamu gunakan untuk bergerak atau melakukan napas dalam yang teratur bisa menurunkan ketegangan otot dan tekanan psikis. 1 menit bisa menjadi pemutus rantai stres. Dan seperti yang kita tahu, stres adalah salah satu pemicu serangan jantung yang paling sering diremehkan. Mungkin terlihat sepele, tapi seperti meneteskan air ke atas batu, dalam waktu cukup lama, bisa membentuk cekungan. 1 menit setiap hari, jika dilakukan secara konsisten, bisa memberikan dampak yang tak terbayangkan. Lalu pertanyaannya, apa saja bentuk aktivitas yang bisa dilakukan dalam 1 menit? Dan bagaimana cara memilih yang paling sesuai dengan kondisi tubuh kita? Kita sering menganggap olahraga harus sesuatu yang besar, jogging 30 menit, senam setengah jam, atau latihan di gym dengan pakaian khusus dan alat-alat lengkap. Tapi kebenarannya, tubuh tidak menunggu kamu punya waktu panjang atau perlengkapan mahal. Tubuh hanya butuh sinyal kecil yang konsisten, bahwa kamu masih peduli padanya. Dan itulah mengapa 1 menit bisa jadi awal perubahan besar. Dalam waktu sesingkat itu, ada berbagai aktivitas sederhana yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan jantung. Yang pertama dan paling mudah adalah berdiri dan jalan di tempat. Angkat lutut pelan-pelan, ayunkan tangan, jaga ritme nafas. Aktivitas ini meningkatkan sirkulasi dan memberi jantung alarm sehat tanpa membebani tubuh. Yang kedua, kamu bisa melakukan napas diafragma atau napas dalam lewat perut. Tarik napas pelan selama 4 hitungan, tahan 2 detik, lalu hembuskan perlahan. Ulangi selama 1 menit. Kedengarannya sepele, tapi latihan ini membantu mengatur tekanan darah dan mengurangi stres, 2 musuh besar bagi jantung.
Untuk kamu yang masih bugar dan ingin lebih aktif, coba squat ringan tanpa beban. Tidak perlu dalam atau cepat. Cukup gunakan 1 menit untuk menekuk lutut sambil menjaga postur tubuh. Ini membantu sirkulasi darah dari kaki ke jantung, dan memperkuat otot bagian bawah tubuh yang sering pasif karena duduk terlalu lama. Bagi lansia atau yang punya keterbatasan gerak, cukup angkat tangan ke atas lalu ke samping sambil bernapas teratur. Gerakan lembut tapi konsisten seperti ini tetap memberi sinyal positif ke sistem peredaran darah dan sistem saraf. Dan satu kebiasaan tambahan yang jarang disebut, tersenyum. Ya, tersenyum selama 1 menit sambil mengatur napas dapat mengurangi ketegangan wajah dan melepaskan hormon endorfin, yang membantu menjaga suasana hati dan menurunkan tekanan darah. Jadi, 1 menit itu bukan soal gerakan hebat, tapi soal niat untuk menyentuh tubuhmu, mengingatkannya bahwa kamu masih ada untuk dia. Kamu masih ingin hidup lebih lama, lebih kuat, lebih sehat. Pertanyaannya sekarang, kenapa kebiasaan sesederhana ini masih sering diabaikan? Apa yang membuat banyak orang tidak melakukannya? 1 menit. Kedengarannya terlalu mudah, terlalu cepat, bahkan terlalu sepele. Dan justru karena itulah banyak orang tidak menganggapnya penting. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu dinilai dari besar kecilnya. Kalau tidak bisa memberi hasil besar dalam waktu cepat, maka dianggap tidak berguna. Kita terbiasa mencari solusi instan, pilihannya sering jatuh pada obat, suplemen, atau tindakan medis cepat, tapi mengabaikan hal-hal kecil yang bisa mencegah semua itu sejak awal. Banyak orang merasa 1 menit tidak akan berdampak apa-apa. Mereka berkata, cuma jalan di tempat sebentar, buat apa? Tapi inilah ironi hidup sehat. Yang sederhana justru seringkali yang paling kita remehkan. Sama seperti kita menyepelekan segelas air putih, padahal tubuh kita sebagian besar terdiri dari air. Atau mengabaikan tidur yang cukup, padahal itu adalah waktu tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Selain itu, satu hal yang sering membuat kita menunda adalah ketidaktahuan. Kita tidak tahu bahwa hanya dengan berdiri sejenak dan menggerakkan tubuh, kita bisa memperbaiki aliran darah. Kita tidak tahu bahwa napas teratur selama 1 menit bisa menstabilkan irama jantung. Kita tidak tahu bahwa hal sekecil itu bisa menurunkan tekanan darah, memperbaiki suasana hati, dan menekan risiko penyakit mematikan. Ada juga yang tahu, tapi tidak merasa punya waktu. Padahal 1 menit bukan soal waktu, tapi soal komitmen. Jika kita bisa menghabiskan waktu 10 menit untuk scrolling media sosial tanpa sadar, kenapa kita tidak bisa menyisihkan 1 menit untuk diri sendiri? Lalu ada yang merasa malu, takut terlihat aneh ketika berdiri lalu berjalan di tempat, atau mengangkat tangan saat sendirian di rumah. Padahal, siapa yang lebih penting dari dirimu sendiri? Siapa yang akan menyelamatkanmu dari penyakit? Kalau bukan tindakan kecilmu hari ini, kebiasaan sederhana ini hanya akan berdampak kalau kamu memilih untuk melakukannya. Karena tubuh kita tidak peduli seberapa sibuk kamu hari ini, ia hanya berharap kamu mau memperhatikannya, walau hanya sebentar. Dan semakin lama kamu mengabaikan, semakin besar kemungkinan jantungmu akan meminta perhatian dengan cara yang menyakitkan. Bayangkan ini, kamu bangun pagi, sebelum membuka ponsel atau memikirkan pekerjaan, kamu berdiri, menarik napas dalam, mengangkat tangan perlahan ke atas, lalu ke samping. Mungkin kamu berjalan kecil di tempat selama 1 menit. Hanya itu. Tapi tubuhmu, yang selama ini diam dan menunggu, langsung merespons. Hari-hari berikutnya, kamu mulai merasa lebih segar saat bangun. Rasa pegal di punggung mulai berkurang. Kepala terasa lebih ringan. Dan yang paling mengejutkan, detak jantungmu terasa lebih tenang. Pikiranmu pun mulai berubah. Kamu jadi lebih sadar bahwa kesehatan bukan soal obat dan pantangan besar, tapi soal kehadiran dalam setiap momen kecil yang kamu beri untuk tubuhmu sendiri. Seiring waktu, kebiasaan 1 menit itu menjadi bagian dari dirimu. Saat kamu duduk terlalu lama, tubuhmu memberi sinyal untuk bangkit. Saat tekanan pikiran mulai naik, kamu langsung sadar bahwa kamu bisa bernapas, pelan-pelan, untuk menenangkannya. Kamu tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dokter, karena kamu sudah menjadi dokter pertama untuk dirimu sendiri. Dan disitulah letak keajaiban. Karena bukan waktu panjang yang menyelamatkanmu, tapi keputusan kecil, yang kamu ulang setiap hari, tanpa banyak orang tahu, tanpa tepuk tangan, hanya karena kamu peduli pada dirimu sendiri. Tidak ada yang tahu kapan jantung kita akan berhenti berdetak. Tapi satu hal yang pasti, kamu bisa memilih untuk membuat setiap detaknya lebih kuat, lebih sehat, lebih berarti. Jadi, mulai hari ini, sebelum kamu scroll ponsel, sebelum kamu berkata, "Aku sibuk," tanyakan satu hal. Sudahkah kamu meluangkan 1 menit untuk tubuhmu hari ini?